Yuk. Halo guys. Halo. Lagi diskusi aja saya Jadi, Halo. lupa nih, ada tugas dari dosen. Deadline bentar lagi. Tugas apa namanya? Itu suruh bikin vlog, bikin video tentang sejarah Foxtrot. Tapi lupa ngerjainnya gimana ya? Tugas kelompok. Bukan, tugas individu. Kayak dari tadi pusing nih, mau ngerjainnya gimana. Kalian bisa bantuin aku gak buat ngerjainnya? Boleh, mau dibantu gimana? Belum tahu sih ngerjainnya gimana, belum ada ide juga. Tapi bentar nih aku mikir dulu deh. Nah, aku tahu tuh. Gimana kalau kamu bikin video isinya tentang kamu jalan-jalan di museum DPR atau enggak di gedung DPR-nya? Nah, iya ide bagus tuh. Bisa sih, cuman bahannya gimana? Aku nggak tahu apa-apa tentang Foxtrot. Nah, kan ada Muji. Dia kan jauh banget tuh sejarah, makanya dia diem-diem aja dari tadi. Apa sih kalau aku sih cuma taunya cuman ya Foxtrot tuh memperjuangin bahasa Indonesia buat di mata dunia doang, Sep. Udah itu doang, sisanya sih nggak tahu. Emang iya? Coba gimana Ji? Ceritain Ji. Jadi gini awalnya Sep, jadi Foxtrot itu pada awalnya gunain bahasa Indonesia itu sebagai bentuk untuk menghilangkan diskriminasi di Foxtrot. Nah, Fraksi Nasional gunain bahasa Indonesia itu sebagai bentuk kerjasama dengan bangsa Indonesia. Kayak seakan-akan Fraksi Nasional tuh mau ngebutin loh bangsa Indonesia itu ada. Nah, makanya bahasa Indonesia dijadiin sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia pada saat itu. Bentar, fraksi nasional itu apa? Setahu aku Fraksi Nasional itu awalnya dari radikal konsentrasi bukan? Nah betul tuh. Nah yang kalau nggak salah kata kayaknya si Nyoman nih tahu nih tentang radikal konsentrasi itu apa, ya gak? Oh ya jelas dong. Jadi Foxtrot itu selama ini dianggap sebagai hasil desentralisasi hukum Hindia Belanda. Jadi Muhammad Hatta sama Kiai Haji Ya'qub Salim itu menganggap Foxtrot itu omong kosong karena tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Nah, anggota Foxtrot yang dipandang rakyat sebagai penyalur aspirasi membuat kelompok yang bernama Radikal Konsentrasi. Ngerti sampai sini? Paham. Gitu ya. Terus itu kenapa berubah jadi Fraksi Nasional dah? Sebentar. Kayaknya aku pernah ngerjain tugasnya dah. Cari dulu sebentar. Oh iya, ini ada nih. Jadi perjuangan radikal konsentrasi itu dilanjutkan oleh Fraksi Nasional yang dibentuk pada tanggal 27 Januari 1930. Nah, Fraksi Nasional ini dibentuk karena di antara para anggotanya memiliki kesamaan kepentingan. Tujuan didirikannya Fraksi Nasional ini adalah untuk membantu Indonesia secara hukum parlemen gitu, Seva. Paham. Tapi aku penasaran deh, perjuangan Fraksi Nasional sama di Foxtrot itu apa aja sih? Fraksi Nasional itu kalau nggak salah dibentuk ketika buat menentang pemerintahan gitu. Nah jadi karena pemerintah itu bersikeras buat menentang apa yang ada di Fraksi Nasional, otomatis para tokoh politiknya itu pada ditangkep-tangkepin gitu. Ditambah lagi ruang para tokoh politik ini cuma ada di persidangan, otomatis perjuangan mereka itu kayak sia-sia aja gitu, dan akhirnya berakhir di tahanan. Kok bisa gitu, kasihan ya. Iya, jadi upaya mereka tuh kayak gagal gitu loh, karena pemerintah juga bersikeras gitu buat ngalangin Fraksi Nasional ini. Ditambah lagi waktu itu di Hindia Belanda itu ngalamin namanya krisis ekonomi gitu, ekonomi dunia di tahun 1930-an. Terus juga pada saat itu juga di Hindia Belanda itu ngalamin krisis ekonomi karena produksi yang berlebihan sejak tahun 1920. Krisis itu yang membuat munculnya petisi Sutarjo bukan? Nah iya tuh bener banget. Setahu aku petisi Sutarjo itu yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Permohonan semacam itu sebenarnya nggak baru karena pernah diajukan oleh Cahya Diningrat pada tahun 1918. Kesamaannya terletak pada keinginan Sutarjo untuk mendirikan Reichstag sebagai wakil dari Gubernur Jenderal. Keputusan ini juga didukung oleh IFI atau Indies European Verband. Mereka ini
ngambil contoh di Amerika yang ada di Filipina gitu. Iya, tapi sayangnya petisi itu ditolak oleh Thuy de Kamer pada tahun 1938 dengan alasan petisi itu nggak jelas dan juga manipulatif kan ya. Lah, kok bisa begitu sih? Jadi tuh penolakan tersebut juga didasarin pada penjelasan Gubernur Jenderal kepada Staten Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal itu menjelaskan kepada Menteri Koloni Charles Walter, Hindia belum mencapai tahap perkembangan politik yang sesuai. Nah, sehingga pemberian status dominion itu seperti yang diminta oleh pembuat petisi itu tidak mungkin dilakukan. Nah, menurut penilaiannya Belanda harus melanjutkan reformasi yang udah berjalan di Hindia. Administrasi kolonial harus bekerja untuk meningkatkan otoritas regional dan juga lokal, sambil mendorong komunitas Hindia untuk mengambil keuntungan penuh dari kekuatan partisipasi mereka dalam bentuk Volksraad kayak gitu. Nah, aku mau nambahin tuh Put. Jadi penolakan itu nggak terlepas dari situasi Eropa pada saat itu kan. Jadi kalau nggak salah itu pada tahun 1938 itu Belanda itu dalam ancamannya Jerman. Ditambah lagi pada saat itu juga gara-gara penolakan itu masyarakat tuh jadi nggak percaya sama Volksraad dan menganggap bahwa Volksraad ini kayak organisasi yang nggak masuk akal gitu. Oh, paham. Nah, kan itu banyak penolakan tuh tadi. Pasti ada dampaknya dong. Dampak dari penolakan itu gimana sih? Nah, ada dampaknya. Nah, dari setelah dikeluarkannya petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 36 tuh seenggaknya tuh ada tiga dampak lah yang keluar. Kayak ada yang orang yang menerima petisi Sutarjo tersebut, ada yang menolak juga, terus juga ada yang menungguin dampak tersebut tuh gimana. Jadi mereka ini kayak tim ikut-ikutan gitu loh. Kalau misalkan dampak yang nguntungin, ya dia bakal ikut petisi tersebut, tapi kalau merugikan dia juga bakal menolak. Mau nambahin pernyataan si Muji. Ini kan habis nyatet aku ya. Aku baca catatan aku. Nah, selain itu pada bulan Januari, Barisan Penyadar PSII itu kelompok oposisi Partai Sarekat Islam mengadakan rapat umum di gedung YFI di Batavia. Nah, rapat tersebut dihadiri oleh 500 orang. Di situ ada Mr. Robi, Dr. Pitsper dari kantor urusan pribumi, terus ada anggota Volksraad dari Sutarjo, Tamrin, Datuk Tumanggung, dan Alatas. Pernah dengar panitia petisi Sutarjo nggak? Enggak. Nah, jadi karena ada desakan dari berbagai pihak dan dibentuklah panitia ini. Pembentukan panitia petisi Sutarjo ini juga membawa pengaruh pada pemerintah di India. Nah, meskipun pemerintah meragukan apakah pandangan baru bisa mengubah India ini, pemerintah tidak merasa berkeberatan untuk membuka kepanitiaannya. Jadi kepanitiaan itu dibuka oleh pemerintah India seperti itu. Jadi dampak dari penolakan itu besar banget. Aku baru tahu sih tentang itu. Nah, tadi kan Mamuji ngomongin bahasa Indonesia nih. Yang sempat kepotong tuh tadi tuh yang pertama tuh. Nah, itu gimana ya? Kayaknya menarik banget ya bahasannya deh. Buat nanti aku jadiin penugasan ini. Nah, itu tadi itu sempat kepotong tuh. Jadi Volksraad ini juga udah dari sejak 1912 itu udah gunain bahasa Indonesia di ruang pengadilannya, ya kan? Iya. Nah, jadi Volksraad ini memiliki berbagai peraturan yang unik. Salah satunya itu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap sidang Volksraad. Salah satu anggota Volksraad yaitu Haji Agus Salim yang bekerja untuk Volksraad selama 3 tahun, itu tuh dia orang yang memperjuangkan, bahkan dia pernah berpidato tentang kondisi ekonomi Hindia Belanda menggunakan bahasa Indonesia. Namun pidato itu ditentang oleh anggota Volksraad yang berasal dari Eropa. Nah, perjuangannya dia kemudian dilanjutkan oleh Yahya Datuk Kayo gitu. Yahya Datuk Kayo. Kayaknya nggak asing nih. Pernah denger aku juga nih. Nah, jadi sebenarnya tuh dia itu master bahasa Indonesia tahu. Dia tuh
menggunakan Yahya Datukayo itu gunain bahasa Indonesia karena dia tuh cinta identitas dia sebagai orang Indonesia. Nah, terus juga kalau nggak salah di setiap pidatonya itu dia gunain bahasa Indonesia karena nggak fasih dalam bahasa Belanda. Nah, fun fact juga dia ini kalau misalnya setiap kali pidato terus ada yang nanya pakai bahasa Belanda, dia itu ngejawabnya pakai bahasa Indonesia gitu, dan itu tersampaikan dengan baik pertanyaannya gitu. Terus juga kan kalau nggak salah dia ikut dalam anggota Fraksi Nasional kan yang dibentuk di tahun 1930 gitu, dengan tujuan buat memerdekakan Indonesia. Nah, Fraksi Nasional itu menggunakan bahasa Indonesia pada tahun 1938 setelah ditolaknya petisi Sutarjo dan juga hasil Kongres Indonesia itu pertama yang merupakan demonstrasi politik bangsa Indonesia. Nah, Fraksi Nasional itu menyadari bahwa bahasa adalah sarana perjuangan politik untuk merebut kemerdekaan dan juga identitas suatu bangsa. Kayak gitu. Oh iya, aku mau nambahin selain bahasa Indonesia, salah satu tuntutan Fraksi Nasional adalah penggantian kata Inlander menjadi Indonesia, Indonesia, dan Indonesia. Nah, penggantian istilah Inlander ini karena sebutan itu dianggap menyakitkan dan menghinakan lah bagi bangsa Indonesia karena berasal dari sudut pandang penjajah. Selain itu nggak cuma itu ya, tujuan penggunaan bahasa Indonesia juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan ras. Nah, karena zaman dulu kan dahulu terjadi penggolongan ras ya, ada golongan Eropa, asing timur, dan pribumi. Nah, untuk menghilangkan itu digunakanlah bahasa Indonesia gitu supaya bangsa lebih mencintai negaranya. Itu sih. Paham. Ya udah deh, aku buat ringkasannya dulu ya buat video nanti. Nah, kira kelar juga nih ringkasannya nih, udah aku buat nih. Kalian pada mau ikut juga kan nih, bantuin aku ke gedung DPR atau ke museum DPR gitu? Udah yuk, udah lama nih gak jalan-jalan kita. Yaudah yuk, berangkat yuk. Yo, guys.